Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Sahabat muslim sejak kasih rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Pada pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian tauhid. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun. Dan kalau kebetulan ada yang sedang sakit ataupun kena musibah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan menaikkan derajat, maka sambutlah musibah itu dengan kesabaran. Sahabat muslim sedang kasih rahimakumullah, tema pagi ini dan sampai beberapa pagi ke depan kita akan berbicara mensucikan hati atau yang disebut dengan tazkiyatun nafsi. Dalam hal ini ada beberapa yang harus kita jalankan dalam upaya mensucikan hati dari berbagai macam kotoran hati. Tentu hal ini tidak mudah, karena hati ini bukan bersifat zahir. Apabila kita bersihkan, ini bukan harus dengan suatu benda yang biasa kita membersihkannya pakai sabun ataupun pakai sampo ataupun pakai benda-benda yang bersifat zahir, tapi ini harus berupa amalan-amalan, perbuatan dan perilaku, sehingga hati ini yang bersifat batiniyah bisa dibersihkan daripada hal-hal yang kotor, yang sebenarnya tidak layak. Sifat-sifat itu ada pada diri orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih ada 20 langkah yang harus kita upayakan. Yang pertama adalah tawakal. Tawakal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dilakukan, karena Allah telah memerintahkan ibadah ini harus dilakukan dengan bertawakal kepada Allah, agar dengan tawakal ini bisa memurnikan dalam ibadah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah tawakal cukup banyak
Salah satunya di dalam surat Al-Maidah ayat 13, surat Ibrahim ayat 12, surat Al-Mujadalah ayat 10, surat At-Talaq ayat 3, dan surat Al-Imran ayat 159. Yang pertama, perintah agar kita berserah diri kepada Allah dalam segala hal. Ini diperintahkan dalam surat Al-Maidah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian berserah diri apabila kalian menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian di dalam surat Ibrahim ayat 13, Allah memerintahkan untuk bertawakal dengan ucapan wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Maka hanya kepada Allah lah berserah diri, wahai orang-orang yang berserah diri. Kemudian ayat yang ketiga, Allah memerintahkan wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan hanya kepada Allah lah bertawakal wahai orang-orang yang beriman. Perbedaan antara surat Al-Mujadalah ayat 10 dengan surat Al-Maidah ayat 23. Kalau ayat Al-Maidah 23 wa 'alallahi fatawakkalu, jadi dengan menggunakan waw jamak. Sedangkan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 10 wa 'alallahi falyatawakkal, jadi tidak memakai waw jamak. Nah, kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan ataupun dengan ungkapan ayat surat At-Talaq ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa saja yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Dan surat Al-Imran ayat 159, "Fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin." Berserah dirilah kepada Allah, dan Allah menyukai orang-orang yang berserah diri. Para jamaah sahabat muslim rahimakumullah, maka dengan ayat 6 ayat ini dan banyak ayat-ayat yang lain, ibadah yang harus kita pahami. Di antaranya adalah ada yang disebut dengan ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah ini adalah ibadah yang bersifat hati. Seperti bagaimana kita
untuk berkeyakinan, kepercayaan. Keyakinan dan kepercayaan ini adalah tidak bisa diwujudkan secara fisik. Karena keimanan ini adalah bersifat batiniah, keyakinan. Seseorang yang berkeyakinan adanya Allah dengan yang tidak berkeyakinan Allah itu ada, ketika keduanya ini berdampingan, maka tidak bisa kelihatan bahwa mana yang mengimani adanya pencipta dan yang tidak mengimani adanya pencipta. Maka yang bersifat batiniah ini nanti akan kelihatan dalam ucapan. Ucapannya bagaimana? Nanti bisa kelihatan dengan ucapan itu orang yang beriman, yang mengimani adanya pencipta dan yang tidak. Ataupun dalam perbuatan bisa kelihatan bagaimana ketika orang yang beriman mendengar azan sebagai panggilan Rabb-nya, dan bagaimana yang tidak meyakini adanya pencipta. Ini akan ketahuan. Nah, ini yang disebut dengan ibadah qalbiyah. Maka ibadah yang bersifat hati ini harus dikedepankan, harus menjadi prioritas. Karena yang dapat mengesahkan ibadah fi'liyah, kemudian ibadah lafdiyah, ibadah maliyah, ini ditentukan dengan ibadah qalbiyah. Karena siapa dia beribadah, karena yang akan memberikan pahala kemudian nanti di akhirat dialah Allah. Apabila dia meyakini dengan benar tentang adanya Allah dan melakukan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang, maka ibadah fi'liyah gerakan, ibadah lafdiyah ucapan, ibadah maliyah harta, ini akan terlihat, akan mendatangkan suatu balasan yang baik. Tapi ketika ibadah qalbiyahnya ataupun yang disebut keyakinan, keimanannya tidak sesuai dengan apa yang akan memberikan pahala kemudian nanti. Contohnya keyakinannya tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad. Keimanannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Artinya keimanannya itu melenceng, bercampur misalnya dengan kesyirikan, ataupun beriman kepada Allah sangat bergantung kepada makhluk yang lainnya yang tidak Allah ridhoi. Maka ibadah fi'liyahnya, ibadah lafdiyahnya dan maliyahnya tidak akan diterima oleh Allah. Jadi kalau misalnya ada dua orang, yang satu keimanannya, keyakinannya sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, yang satu tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan,
keduanya beramal yang sama. Dia berpuasa, kemudian keduanya juga melaksanakan sholat, keduanya juga melaksanakan umroh, keduanya juga melaksanakan infak, membangun sarana keagamaan. Keduanya sama, tapi yang satu keimanannya melenceng atau bercampur dengan kesyirikan atau bercampur dengan keraguan. Yang satu murni sebagaimana apa yang Allah ajarkan. Nah, maka ini keduanya tidak akan sama. Yang satu akan diterima oleh Allah dan yang satu tidak akan diterima oleh Allah. Kita cukup dengan melihat bagaimana sejarah putra Adam antara Habil dan Qabil. Kedua-duanya berkurban. Tetapi kenapa yang diterima adalah dari salah satu daripada putranya Adam yang disebut dengan Habil. Sementara yang dari Qabil kurbannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal keduanya melakukan satu perbuatan yang sama, hewan yang sama. Kenapa? Ini karena faktor keimanan yang bersih dan yang kedua adalah keimanan yang kotor. Maka salah satu upaya iman yang kotor ini bisa diupayakan untuk dibersihkan dengan upaya yang pertama adalah berserah diri kepada Allah. Hanya kepadanya kita berserah diri. Ini adalah upaya untuk membersihkan hati. Nah, oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Pada waktu sahabat bersama beliau, maka doa ini diajarkan kepada para sahabatnya. Apa yang diajarkan oleh Rasul? Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Ya Allah, karena Engkau kami berserah diri. Dan kepada Engkau ya Allah kami beriman. Dan hanya kepada Engkau kami berserah diri. Bertawakal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Imam Muslim. Oleh karenanya doa ini dalam ajaran Islam ini sangat mulia, sangat agung. Karena ketawakalan ini harus diupayakan. Selain daripada kita untuk berupaya membersihkan hati dengan pencucian melalui tawakal, ini salah satunya. Dan ini harus ditopang dengan banyak permohonan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Karena apapun keinginan kita ketika Allah tidak menghendaki, maka ini tidak akan tercapai. Dan Allah sudah nyatakan seperti itu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang kamu inginkan kecuali harus mendapatkan respon daripada Allah yang menjadikan dan menggerakkan dan menentukan segala sesuatu. Maka upaya-upaya ini berserah diri kepada Allah. Dalam kita membuat program, merencanakan apapun, beribadah, ini tidak boleh lepas
Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita merencanakan sesuatu baik yang akan kita laksanakan dalam waktu yang dekat, misalnya besok kita akan pergi ke satu tempat dalam melaksanakan bisnisnya atau bersilaturahimnya ataupun untuk merencanakan membuat planning ya dengan pihak lain, maka rencanakanlah secara matang. Tetapi tidak boleh tidak. Untuk yang menentukan oke dan tidaknya pada hari di mana kita sudah menentukan waktunya, maka Allah jualah yang maha penentu. Maka wa'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Berserah dirilah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Jadi tidak dibolehkan orang yang beriman ini menentukan segala sesuatu dengan pasti kita besok akan ketemu. Pasti acara ini akan sukses dan pasti rencana kita akan goal. Ini tidak bisa. Allah punya kehendak lain. Betapa banyak para perencana yang tidak melibatkan Allah, seakan-akan dia lebih hebat, yang bisa menentukan karena melihat bahwa dirinya sudah pintar, dia sudah sukses, sehingga dalam merencanakan sesuatu tanpa melibatkan Allah yang maha menentukan. Dan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang munafik ataupun orang-orang yang tidak meyakini atas kebesaran, keagungan, dan kehebatan Allah yang Maha Pencipta. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka rencanakan suatu perencanaan yang matang dan kemudian akhiri dengan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Hanya berserah diri kepadanya dan hanya karenanya kami berbuat seperti ini. Dengan demikian, sahabat muslim, kenapa tawakal ini sangat diperlukan dalam ibadah, dalam merencanakan? Karena Allah juga tidak memerintahkan untuk kita menjadi malas. Allah memerintahkan kita tidak hanya sekadar sholat, puasa, zakat, haji, menyembelih kurban. Tidak hanya itu, Allah juga memerintah kepada kita, carilah dunia dan jangan engkau melupakan bagianmu dari dunia. Karena kehidupan di dunia ya perlu dunia, tapi dunia yang harus bisa mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat. Kita diperintahkan dan dibimbing dalam berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia dan berikan juga kepada kami kebahagiaan akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Itulah hakikat kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia bukan kita tidak boleh kaya. Silahkan. Bahkan lebih baik kalau kita menjadi
mukmin yang kuat. Dengan harta ini kita bisa memperjuangkan Islam dengan maksimal. Kalau kita memerlukan sarana ibadah, kita bangun sekolah, karena uang ada, menjadi mudah. Setelahnya dibangun sekolah untuk mendidik anak agar mereka bisa menjalankan sholat sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perlu adanya dibangun masjid. Dengan adanya uang, kita bisa membangun masjid tanpa harus meminta-minta kepada orang yang di luar sana. Maka dengan harta ini, ketika kita juga harus menolong sesama yang ekonominya lemah, harus dia bangkit dan bangkit, berusaha mencari menghidupan untuk dirinya dan keluarga, anaknya, agar istrinya tentram di rumah dan anaknya bisa meneruskan pendidikan sehingga menjadi pintar, cerdas, dan jujur. Maka dengan harta kita bisa mencapainya semua itu. Tidak dilarang. Buktinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Ada bagianmu dari dunia ini. Jadikanlah dunia ini adalah jembatan untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Jangan dunia ini dijadikan hanya kebahagiaan dunia untuk melampiaskan syahwat dan keinginan tanpa berpikir halal haram, apakah yang dilarang ataupun yang tidak boleh dilakukan, karena untuk mencapai satu kebahagiaan, kesenangan dunia, kemudian tidak dibarengi dengan tujuan kehidupan akhirat. Karena ada kehidupan setelah kematian kita. Kita semuanya akan mati. Dan setelah kematian itu, ada yang meyakini bahwa kita akan hidup lagi dan akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang berkeyakinan bahwa kita tidak akan hidup lagi. Mana mungkin kita sudah menjadi tanah, daging kita sudah menjadi tanah, tulang kita sudah menjadi abu. Mana mungkin kita akan bisa hidup kembali. Dan ini adalah keyakinan-keyakinan kaum musyrikin dan kufar pada masa Rasulullah dan masa sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Sampai hari ini, keyakinan untuk hidup kembali ini banyak yang tidak percaya, sehingga mereka dalam hidupnya, dalam mencari dunia, mereka asal tercapai dunia dan harta itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya, dengan anggapan dengan harta itu dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia. Adapun di akhirat mereka tidak berpikir, karena tidak meyakini akan adanya kehidupan setelah kematian. Dan ini adalah merupakan hal yang perlu kita ingatkan kepada mereka. Bukankah asal kita daripada sperma? Kalau mereka berpikir bahwa bagaimana, mana mungkin daging yang sudah menjadi tanah dan kemudian tulang yang sudah menjadikan abu, bahkan tidak tersisa sedikit pun, bagaimana kita akan dibangkitkan? Akan menjadi manusia kembali kedua kalinya.
Maka pertanyaannya, dari mana asal kamu dijadikan? Hanya dari sperma yang terpadu, sperma laki dan perempuan. Dan kemudian Allah satukan dan Allah jadikan, dan sperma itu adalah keluar yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar dari iga sulbi, yang dikenal dengan sebagai sulbi, dan taraib, keluar dari sela-sela itu. Dan sperma itu dari hasil makanan-makanan yang kita konsumsi. Makanannya dari mana? Makanan yang kita makan, beras, nasi, daging, ataupun buah-buahan, sayuran, itu yang tumbuh dari tanah. Maka semuanya ini hal yang rasional kalau kita berpikir dengan secara logis. Oleh karenanya, kita kembali kepada ketawakalan kita, bahwa tawakal ini sangat penting karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita diciptakan dalam keadaan lemah. Kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan. Awal kita dilahirkan, Allah keluarkan kita dari perut ibu. Allah lah yang mengeluarkan. Ibu kita hanya asbab, proses. Tetapi Allah lah yang mengeluarkan. Karena kalau kita lihat dari sisi akal, ini sangat membingungkan. Bayi dalam perut, yang dimana di dalam rahim seorang ibu dengan ukuran yang cukup besar, dan kemudian keluar harus melalui farji yang begitu sempit. Ini kalau tanpa dengan kehendak Allah yang Maha Pencipta, tentu saja. Tetapi bagi Allah sangat mudah. Maka Allah lah yang mengeluarkan kalian dari fi butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibumu. La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kita tidak tahu menahu apapun, tidak memiliki jabatan apapun, tidak memiliki kekuatan apapun, tidak punya daya apapun, tidak membawa harta sedikit pun. Hanya sekelai benang yang kita bawa dan darah yang menyertai kita. Ini semuanya menunjukkan bahwa kita itu tidak punya daya. Kemudian Allah besarkan dengan melalui kasih sayang ibu. Kita dirawatnya, kita dijaganya, kita diberi makan, rezeki yang datang dan sampai kepada perut kita, walaupun zahirnya kita disuapi oleh ibu, tetapi secara hakikatnya rezeki yang kita makan itu adalah dari Allah. Karena ibu pun yang dia makan rezeki dari Allah, dan kita pun sama memakan rezeki dari Allah Ar-Razik. Maka semuanya ini tidak lepas daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita.
nafas kita, pendengaran kita, penglihatan kita, daya kita, kekuatan kita bisa membawa diri badan apabila kita berkehendak, membawa barang-barang yang cukup berat. Itu semuanya adalah Allah lah yang memberikan kita semuanya. Dengan mengingat atas segala apa yang telah kita perbuat, maka tidak boleh melupakan Allah. Maka bertawakal adalah bagian daripada iman. Sebagaimana Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan at-tawakkul nisfuddin. Tawakal itu adalah bagian daripada iman. Sahabat muslim sejak usia rahimakumullah. Kesimpulan daripada bahasan ini bahwa an tatawakkala ala Allah fi salahi qalbi wa dini. Jadi kita bertawakal kepada Allah dalam rangka satu, mengikuti apa yang Allah perintahkan, dan yang kedua, dengan tawakal itu akan memperbaiki hatimu dari sifat kesombongan, wadinik, dan akan memperbaiki kemurnian agamamu, wahifdi imanik, dan menjaga keimananmu, waziyadatik. Dan ini adalah dapat kita rasakan. Maka barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Tetapi yang sombong, maka Allah akan uji dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan, dan sebagai pelajaran bahwa kita tidak memiliki apapun. Maka dengan datangnya sakit yang dimana kita alami bersama, maka ini harus menjadikan tahdzir, peringatan kepada kita bahwa kita sebenarnya tidak memiliki kekuatan apapun. Ketika Allah mendatangkan satu penyakit, maka ketika Allah belum memberikan kesembuhan kepada kita, obat mana, dokter mana yang bisa menyembuhkan, melainkan Allah jualah yang akan menyembuhkan. Apa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu wa huwa yashfini, apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Dengan demikian, marilah kita sama-sama agar kita sadar diri, kita tidak memiliki kekuatan apapun. Segala apa yang ada itu adalah pemberian dari Allah, dan sebagai ujian untuk kita, bersyukurlah kita dengan apa yang Allah berikan, atau kita malah mendatangkan kesombongan diri, seakan-akan merasa bahwa semuanya tidak ada kaitan dengan Allah, maka Allah pun akan memberikan balasan sesuai dengan kekufuran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billah fisabil haq. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billah fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.